Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Budi, host Anda di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda, UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, jika ada satu negara yang kita bisa sebut sebagai surganya produk-produk halal, harusnya negara itu adalah Indonesia. Betapa tidak, kita didukung oleh jumlah penduduk muslim yang terbesar di dunia, serta juga akar budaya serta produk-produk Indonesia yang sangat kaya. Nah, namun demikian pengembangan produk-produk halal di Indonesia nampaknya masih perlu kita dorong lebih lanjut untuk dapat mengeluarkan potensi terbaiknya. Hari ini bersama kita sudah hadir, kita sambut tamu kita. Beliau adalah Direktur Produk Halal dari LSP Majelis Ulama Indonesia. Kita sambut dengan meriah Bapak Insinyur Nur Wahid MSI. Wah, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ini Pak Nur Wahid. Ya. Terima kasih udah bisa join bersama para pendengar sekalian hari ini. Terima kasih, saya juga terima kasih nih bisa diundang di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan sharing untuk masyarakat. Ya. Siap Pak Nur Wahid. Tadi sudah kita buka bersama Pak Nur Wahid. Kalau misalkan dilihat potensi, secara potensi tidak ada negara yang mungkin lebih baik dari Indonesia Pak. Iya. Ya. Secara akar budayanya kaya, jumlah penduduknya banyak gitu ya. Nah, dalam perspektif Pak Nur Wahid saat ini, bagaimana Pak karakter pengembangan produk halal baik domestik marketnya maupun luar negeri Pak? Ya betul sekali. Jadi kalau kita bicara masalah potensi ini luar biasa. Kalau saya pernah, ya alhamdulillah dengan halal ini beberapa kali berkunjung ke berbagai negara, baik yang negara-negara besar sekelas Saudi Arabia, Turki. Ini kita selalu dijadikan kiblat. Jadi kiblat kita sholat itu tetap ke Mekah. Tapi kalau kiblat produk halal, ya tetap ke Indonesia. Oh, gitu Karena ya? kita potensi market sangat besar. Kemudian masyarakat juga sangat antusias dengan produk halal, terutama 10 tahun terakhir ini antusias masyarakat ini concern terhadap produk halal ini sangat besar. Jadi bukan hanya jumlah penduduknya saja, tapi juga concern mereka untuk mencari produk halal, kemudian juga daya beli itu luar biasa. Sehingga inilah yang menjadi membuat kawan-kawan perusahaan, membuat eksportir dari negara lain itu selalu ketika akan meluncurkan produk halal, orientasinya pasti Indonesia sebagai barometer atau sebagai acuan. Gimana? Di Indonesia diterima nggak? Kalau di Indonesia diterima, nah, otomatis di negara lain akan relatif lebih mudah dan potensinya sangat besar gitu kan. Ya kalau ngelihat jumlah konsumsi ini kan kalau nggak salah sekitar 146 billion US dollar konsumsi produk halal di Indonesia, ini potensi yang sangat luar biasa. Nah, terkait dengan itu, berarti kalau misalkan kita sebagai seorang pengusaha ya, peran kita memberikan produk halal itu nggak bisa dinafikan lagi ya Pak ya. Oh, Jadi iya. harus kita jadikan sebagai suatu syarat yang penting ya di dalam produk kita itu. Pasti. Jangankan produk lokal kita ya, produk multinasional yang ownernya mungkin entah dari mana, mungkin dari Eropa, dari Amerika, dari China, itu masuk ke Indonesia pasti first question, pertanyaan pertamanya, diterima nggak oleh masyarakat Indonesia, halal nggak itu kan? Itu selalu menjadi orientasi awal. Nah, sekarang bagaimana mengubah potensi konsumer atau sebagai konsumer produk halal terbesar di dunia, ini juga harus diimbangi dengan sebagai produser produk halal. Nah, itu tantangan kita. Seperti Pak Wahyu tadi sampaikan di awal, bagaimana kita menjadi tuan rumah itu kan? Jangan hanya kita sebagai konsumer saja, produk orang rame-rame masuk ke Indonesia, kita oke sebagai konsumen produk halal terbesar di dunia, fine. Tapi what next itu kan? Selanjutnya apa? Karena untuk sementara kita masih ranking 5 di dunia sebagai produsen produk halal, kalah dibanding dengan negara-negara yang secara potensi kalah jauh dibanding kita gitu kan. Tapi faktanya kita masih ranking kelima. Jadi kan belum menjadi pelaku, belum menjadi subjek, tapi lebih cenderung sebagai objek atau sebagai sasaran ya, sasaran produk halal, bukan sebagai pelaku dan sebagai produsen. Itu tantangan kita. Kalau cakupan produk halal sendiri dalam pandangan Pak Nur Wahid, apakah sama Pak? Maksudnya untuk setiap produk itu penetrasi karakter halal itu konsumen itu punya passion yang sama gitu Pak. Kalau contoh misalkan ya Pak Nur Wahid nih, kalau kita lihat
perbankan ya. Ya. Perbankan syariah itu sekarang kan penetrasinya kan masih sangat kecil lah ya dibanding dengan developmentnya hampir lebih dari 60 tahun di Indonesia itu. Bagaimana perbankan itu menerapkan halal tapi konsumennya tidak absorb secara sempurna, sementara untuk makanan dan minuman itu kan sudah. Nah, ini apakah sama di antara semua produk ini? Ya, jadi kalau prioritas pasti makanan minuman itu nomor satu ya, karena itu menyangkut produk yang langsung dikonsumsi, dimasuk ke dalam mulut, dicerna ke dalam lambung, di perut, dan akhirnya menjadi darah daging kita itu kan. Itu menjadi prioritas pertama, sehingga tuntutan atau keinginan konsumen untuk membuat produk makanan minuman itu halal itu sangat tinggi. Nah, kemudian diikuti oleh kosmetik ya. Kosmetik jelas karena itu kan nempel di kulit, nempel di wajah. Kalau misalnya najis, nah ini agak sedikit ini karena intinya bukan halal haram lagi, tapi juga najis itu kan. Ibadah. Itu kalau sholat tapi di dalam tubuhnya atau di dalam kulitnya nempel sesuatu yang najis kan sholatnya jadi nggak sah. Nah, itu juga menjadi prioritas. Tapi orang sudah kan nggak dimakan ini. Gitu. Nah, ini sudah mulai turun. Nah, kemudian di dalam undang-undang itu kalau kita bicara cakupan produk itu memang semua. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, sampai produk gunaan. Nah, produk gunaan Mas Wahyu mungkin pakai dompet atau pakai alat-alat laser. Belum masyarakat banyak mungkin belum concern bahwa bisa jadi itu kulit babi itu kan. Tapi itu kan karena nggak dimakan, nggak dipakai juga, cuma sebentar nempel. Itu sehingga concern masyarakat juga lebih rendah, sehingga kadang-kadang di supermarket kemarin saya lihat-lihat di toko tuh masih ada tuh sepatu yang memang sudah ada keterangannya terbuat dari kulit babi atau pork skin itu kan ada, tapi kadang masyarakat masih belum terlalu ngeh banget itu kan. Tapi kalau makanan minuman karena dimakan masuk ke dalam tubuh menjadi darah daging, itu yang menjadi concern. Kemarin saya malah ada di Instagram itu sampai viral itu Pak Nur Wahid, itu ada reviewer barang elektronik dari luar negeri itu datang ke Indonesia terus ngelihat kulkas saja ada sertifikat halal. Kulkas. Ternyata sampai produk-produk yang bahkan kita nggak kepikirkan ya, semua dikasih sertifikat halal juga. Apakah kayak produk seperti itu juga berpengaruh ya Pak ya? Ya, karena kulkas kan masih terkait langsung dengan makanan minuman. Kita nyimpen makanan, nyimpen daging, nyimpen ya bahan-bahan makanan kan di dalam kulkas. Kalau kulkasnya ternyata terbukti dibuat dari bahan yang najis lagi-lagi ya, isunya kan ke najis. Wah, nanti dagingnya yang sudah halal jadi tercemar dong. Nah, itu mungkin ya, meskipun juga orang mikir juga ini kan dari bahan-bahan fiber atau dari yang enggak kemungkinannya sangat kecil untuk berasal dari yang najis atau dari yang haram tadi. Oke, baik Pak Nur Wahid, tadi udah kita sempat bahas ya mengenai cakupan-cakupan dari produk halal. Nah, sekarang kalau kita lihat ekosistem halal di Indonesia secara umum ini seperti apa Pak Nur Wahid? Apakah memang sudah memuaskan pengembangannya atau masih banyak opportunity untuk diimprove? Kira-kira seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau awal-awal sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia itu sifatnya masih voluntary Pak. Jadi di situ ya namanya voluntary itu sukarela kan. Jadi kalau perusahaan yang merasa perlu untuk menggunakan logo halal atau menggunakan sertifikat halal ke konsumen, nah dia baru merasa itu perlu. Makanya dia mendaftarkan untuk disertifikasi halal. Yang enggak bagaimana? Yang enggak ya nggak apa-apa, nggak ada sanksi. Nah, sehingga proses sertifikasi halal atau ekosistem halal itu terbangun secara natural, secara sendirinya. Nah, kalau memang produk saya dipertanyakan konsumen produknya halal atau tidak, otomatis saya akan mengurus sertifikat halal. Nah, ketika produk saya katakanlah saya punya produk roti misalnya ya, roti harus sertifikasi halal. Ternyata roti kan menggunakan terigu, menggunakan bahan aditif, menggunakan coklat untuk isian, menggunakan ayam atau daging untuk isian. Nah, akhirnya kan meremen tuh Bang. Ini bahasa ini ya. Akhirnya menular. Akhirnya merembet. Akhirnya supplier ayam harus halal, yang masuk ke roti saya, yang supplier daging harus halal juga. Nah, akhirnya jadi kemana-mana yang tepat ya. Itu terjadi secara natural. Nah, sekarang karena sudah masuk ranah hukum positif sebagai regulasi, ini seolah-olah menjadi kewajiban. Jadi saya punya produk, kalau nggak sertifikasi halal menyalahi hukum. Harus mau nggak mau, suka nggak suka harus disertifikasi halal. Nah, memang itu sangat efektif untuk mempercepat ekosistem produk halal. Tapi di satu sisi jadi
kurang natural. Nah, sekarang bagaimana kita membangun ekosistem halal, jadi produk halal itu bisa mudah dijumpai oleh konsumen dan juga oleh produsen yang menggunakan itu sebagai raw material, tapi juga punya value atau punya nilai tambah yang memang dibutuhkan oleh produsen untuk kepentingan dia sebagai untuk memenuhi keinginan dari konsumen itu. Nah, kalau ini tercipta secara beriringan antara kewajiban negara dengan kebutuhan konsumen, nah ini akan menjadi ekosistem yang ngeklop gitu. Kalau kunci itu klop gitu, antara gembok dan kuncinya itu pas gitu. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana yang dari sisi regulasi memang itu wajib, tapi dari sisi kebutuhan memang itu sangat dibutuhkan, sehingga itu dengan sendirinya akan menciptakan ekosistem halal itu secara alami, secara natural. Termasuk produk-produk impor dari luar, otomatis dia juga harus mengikuti regulasi, dan dari sisi lain juga ini untuk kepentingan konsumen. Nah, kalau dilihat dari cakupannya untuk yang diwajibkan tadi ya memperoleh sertifikat halal itu, apakah semua UMKM atau dia bisa dibagi berbasis pada tipologinya seperti apa itu, Pak? Nah, kalau untuk jangka panjangnya kan semua produk itu kan wajib bersertifikat halal, tapi penerapannya kalau di dalam undang-undang dan PP di dalam peraturan pemerintah itu memang bertahap. First priority tetap makanan minuman. Itu di 2024 harus mandatori. Nah, kalau sudah wajib ya memang nggak ada dikotomi perusahaan besar, menengah atau kecil. Jadi kalau sudah wajib, perusahaan makanan minuman wajib bersertifikat halal, berarti termasuk UMKM, termasuk pelaku usaha kecil, industri rumah tangga. Kalau dia dipasarkan secara komersial, berarti memang wajib harus bersertifikat halal. Sudah mandatori. Nah, kemudian nanti per kategori, misalnya untuk makanan minuman dulu, tahap pertama karena urgent, baru nanti kosmetik, baru nanti obat-obatan, baru nanti produk gunaan. Itu skenario-nya seperti itu. Nah, pengalaman selama ini Pak Nur Wahid ketika mendampingi perusahaan gitu ya di dalam mendapatkan produk halal ini, apa Pak yang menjadi kendala utama Pak untuk pertama kali meng-apply mengikuti prosedurnya itu Pak? Kalau untuk perusahaan menengah besar mungkin karena sudah mulai dari mindsetnya bahwa ini kebutuhan, itu sudah relatif lebih mudah. Tapi kalau untuk industri menengah kecil, nah ini mindsetnya, saya nggak ada sertifikat halal selama ini juga udah laku kok. Nah, mindset itu yang perlu kita coba ubah. Nah, ini ada pengalaman kecil ini Pak Wahyu. Jadi suatu saat ada produk di daerah Sumatera, itu mereka produk yang sangat keren kan, rendang. Rendangnya enak, ini makanan paling enak sedunia. Itu kan salah satu produk yang paling enak di dunia. Ketika dia ekspor ke Malaysia, ternyata rasa oke, kualitas oke, harga masuk. Nah, terakhir ditanya, ada sijil halal tak? Kalau di Malaysia namanya sijil. Ada sijil halal tak? Kami belum ada, tapi kami sudah halal, diproduksinya oleh Pak Haji. Kami tak peduli dengan Pak Haji atau Bu Nyai atau Pak Kiai. Ada sijil halal tak? Nah, begitu baru terbuka matanya. Ternyata sijil halal itu perlu, sertifikat halal itu perlu. Nah, baru semacam shock terapi, ini culture. Akhirnya mau nggak mau si pengusaha kecil ini yang sudah mahir membuat rendang tadi, mau tidak mau akhirnya terpaksa mengurus sertifikat halal. Nah, kalau sudah mindsetnya udah masuk, enak. Sebenarnya sertifikat halal itu mudah kok, sederhana. Bagaimana setiap bahan yang digunakan harus halal, dan secara faktual sebenarnya kalau di Indonesia ya sebagian besar udah halal lah ya. Kan sapi sudah disembelih secara halal, bumbu-bumbunya banyak yang natural, nggak ada yang neko-neko. Kalau rendang, kembali ke rendang, semuanya sudah ya dari kelapa, dari cabai, dari bawang merah, bawang putih, yang natural kan pasti halal. Paling yang kritis kan dagingnya. Nah, bagaimana kita membangun network supaya semua daging yang beredar itu juga disembelih secara halal. Itu kendala teknis yang tidak terlalu signifikan. Tapi yang paling signifikan mindset ya. Bagaimana bahwa sertifikat halal ini memang kebutuhan, bukan hanya keterpaksaan, tapi sebagai kebutuhan, itu yang harus diubah. Dan ini juga bukan hanya dari sisi produknya saja, tapi mungkin juga kemampuan mengelola manajemennya itu juga bisa dikaitkan juga dengan halal gitu, Pak ya. Nah, ini yang kemudian penting sekali ya tadi untuk disampaikan pada para pendengar sekalian, bahwa ini perkembangan sekarang adalah bahwa nanti ini sekarang sudah positif mandatory, namun demikian untuk pelaksanaannya ini masih bertahap gitu ya. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, nanti di segmen kedua kita akan bahas mengenai bagaimana caranya teman-teman yang sekarang punya usaha ini untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, kira-kira gitu ya, Pak Nur Wahid ya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, masih di acara VOA Bistalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Bersama kita hari ini hadir Bapak Insinyur Nur Wahid MSI. Beliau adalah Direktur LSP Majelis Ulama Indonesia bidang produk halal. Tadi kita udah bicara banyak ya di segmen 1 Pak Nur Wahid tentang tantangan industri halal, terus potensinya juga seperti apa gitu ya. Nah, kita yakin Pak Nur Wahid, para pendengar kita ini ada yang punya perusahaan makanan minuman, pasti banyak nih Pak yang mendengarkan kita hari ini Pak. Nah, gimana Pak kalau step by step teman-teman ini kalau mau mendapatkan sertifikasi halal seperti apa Pak? Oke. Yang pertama, sebelum masalah-masalah teknis mengurus sertifikat halal, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, mindset kita harus kita ubah. Sekarang saya ilustrasikan, Pak Wahyu kalau naik motor, itu pakai helm atau tidak? Pakai. Kenapa pakai helm? Takut jatuh. Takut jatuh, itu yang benar. Tapi banyak pengguna motor yang pakai helm itu karena takut polisi. Sehingga kalau nggak ada polisi, kalau cuma putar-putar komplek nggak ada polisi, nggak usah, nggak apa-apa. Atau cuma deket aja. Cuma deket aja, nggak usah pakai helm. Nah, itu yang salah. Nah, yang benar yang Pak Wahyu tadi, untuk keselamatan, untuk keamanan dan keamanan. Sama sertifikat halal. Sertifikat halal itu untuk apa? Bukan untuk sekedar memenuhi regulasi, untuk mematuhi hukum, tapi ini untuk kita sendiri. Sebagai produsen, kita harus memastikan bahwa produk kita sampai ke konsumen itu dengan terbaik, dengan cara terbaik, memenuhi keinginan konsumen atau consumer satisfy. Salah satu aspeknya adalah kalau konsumen muslim pasti akan membutuhkan halalan. Dia nggak akan mengkonsumsi sesuatu kalau dia nggak pasti halalnya. Nah, itu harus kita pahami betul. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus menyiapkan, ya saya yakin kalau di Indonesia para pengusaha sudah paham betul bahwa kita harus menyiapkan semua bahan-bahan kita harus halal. Kalau kita pakai daging ya harus disembelih secara halal. Kemudian kalau pakai bahan aditif juga harus dipastikan kehalalannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya kita harus siapkan dokumen. Nah, kalau kita beli daging, kita harus tanya ke produsen atau supplier kita punya sertifikat halal atau enggak. Karena nanti kita juga akan ditanya oleh konsumen kita, ada sertifikat halal atau tidak, kayak kasus rendang tadi kan, kalau di Malaysia ada sijil halal atau tidak. Nah, nanti ketika kita memproduksi apapun yang kita produksi ke supplier, kita juga harus nanya ada sertifikat halalnya atau tidak. Supaya apa? Supaya semua bahan kita dipastikan kehalalannya. Kalau itu sudah terjadi, yang nomor 3, baru kita siapkan secara manajemen. Kalau dulu namanya sistem jaminan halal, kalau sekarang namanya mirip ya, sistem jaminan produk halal. Itu juga yang ditekankan oleh BPJPH dalam sertifikasi atau dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Bagaimana si pihak produsen itu punya sistem internal untuk menjamin bahwa setiap produksinya, setiap proses produksinya itu terjamin kehalalannya. Jangan sampai halal itu hanya pada saat dilihat oleh auditor, produknya halal, bersih. Tapi pas auditor pulang, kembali ke selera awal. Produk acak-acakan, bahan acak-acakan, kebersihan tidak dijaga, nah itu nggak boleh. Mekanisme QC-nya. QC dan itu harus selalu secara internal itu selalu terjamin. Ada atau tidak ada pengawas, ada atau tidak ada auditor. Nah, kalau tiga-tiganya sudah terlaksana atau terinternalisasi dengan baik, baru daftar ke BPJPH, itu sudah bisa berjalan dengan insya Allah kita jamin tidak akan susah lah ya sertifikasi halal. Meskipun nanti ada aspek administratif yang harus disiapkan. Nah, kalau terkait dengan tadi coba kita dalami satu persatu ya Pak. Tahap pertama tadi adalah membangun mindset bahwa halal ini adalah kebutuhan kita sebagai pengusaha gitu ya, sebagai produsen untuk bisa melayani market dengan lebih baik gitu. Betul. Nah, ini apakah harus dipahami oleh leader saja, pemimpin saja, atau sampai ke bawah itu harus dipahami? Nah, kalau dipahami gimana caranya, Pak, supaya satu perusahaan ini sama-sama punya pemahaman yang mengkristal gitu? Ya, nah ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh stakeholder, bukan hanya leader saja, bukan hanya pimpinan saja atau owner saja, tapi harus istilahnya kita diseminasi kan ke seluruh stakeholder termasuk karyawan-karyawan, harus memang ini menjadi satu kebutuhan, harus ditanamkan, kita namanya sosialisasi atau diseminasi tadi ya. Bagaimana halal itu harus menjadi prioritas, bukan hanya karena kita disertifikasi, bukan hanya karena kita mau diaudit, tapi sudah menjadi kebiasaan.
Anda menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh konsumen yang sebagian besar Muslim, berarti harus benar-benar dijaga kehalalannya, itu harus sampai ke bawah, harus sampai ke tukang iris-iris, yang tukang giling, tukang ngepak harus bersih. Halal ini kan umum ya, bukan? Tadi bahannya memang harus halal pasti, tapi tetap harus aspek hygiene, sanitasi, namanya halalan toyiban, halal dan toyib. Nah, toyib itu luas, ya hygiene-nya masuk, sanitasinya masuk, kebersihannya masuk. Kalau produknya halal tapi kukunya panjang-panjang terus hitam-hitam, nanti mengkontaminasi ya, jadi nggak toyib lagi itu kan. Nah, itu harus kesadaran itu harus masuk ke seluruh pelaku yang ada di dalam UKM tersebut. Jadi sebenarnya otomatis kalau kita punya produk yang halal dengan konsep tadi itu sudah seperti good manufacturing practices ya, iya. Karena harus bersih ya, orangnya juga concern pada kualitasnya juga tinggi gitu. Ya, makanya konsep sistem jaminan produk halal itu lebih mudah diterima dan cepat diadopsi oleh perusahaan menengah besar. Karena mereka sudah sejalan dengan GMP, betul Pak Wahyu tadi dengan GMP, dengan HACCP, dengan apa sistem mutu yang menjamin keamanan pangan, itu sudah langsung masuk. Concernnya sama, tinggal aspek penekanannya. Kalau satu concernnya ke aspek halal dan najis atau haram dan najis, yang satu ke aspek yang tidak toyib atau apa namanya berpengaruh terhadap kesehatan atau keamanan pangan. Nah, itu sebenarnya dan secara sistem itu bisa diintegrasikan. Pak, lanjut ya. Tadi sudah pertama mindset udah beres ya, owner sudah oke, kemudian sudah bisa diseminasi dengan baik, diserap gitu ya. Nah, tahap kedua tadi memastikan seluruh material yang digunakan, seluruh prosesnya itu juga sudah tersertifikasi. Nah, ini kesulitannya biasanya di mana, Pak? Kesulitannya biasanya kalau kembali ke supplier itu kan tidak semuanya sudah siap dengan ekosistem halal ini. Ada perusahaan katakanlah bakpao, isinya ayam. Dia beli ayam di pasar. Ketika dia minta sertifikat halal, jaminan halal dari yang menyembelih ayam, jawabannya sama tadi, yang nyembelih Pak Haji, Pak. Nah, sertifikasi halal nggak bisa dengan jaminan Pak Haji atau Bu Haja, tapi harus ada sertifikat tadi untuk menjamin tadi. Nah, itu kadang-kadang di stakeholder atau ini belum semuanya siap gitu kan. Ekosistem ini belum semuanya siap, sehingga kita harus tetap lakukan penekanan, penyuluhan untuk supaya enak. Kalau saya produksi bakpao, terigunya sudah halal, coklatnya sudah halal, ayamnya kalau isi ayam, kalau bakpao kadang-kadang isi ayamnya sudah halal juga. Nah, itu kadang-kadang tidak mudah yang semacam itu. Termasuk juga kalau produk-produk impor. Kalau ayam tadi kan ketemunya dengan UKM yang di pasar. Tapi kalau BTM kita ketemunya dengan importir yang kadang-kadang juga belum. Oh, ini apa pengembangnya kan, kalau bikin bakpao kan harus ada pengembangnya. Nah, kalau pengembangnya nggak tahu ini asal usulnya dari apa, dokumennya apa, kan kita juga ragu. Jangan-jangan masuk juga ini produk unsur-unsur dari babi atau dari Mississippi. Nah, itu juga kadang-kadang tidak mudah. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah jauh lebih baik dibanding mungkin 20-30 tahun yang lalu. Awal-awal kita sertifikasi halal masih benar-benar kayak di hutan rimba. Kalau sekarang bicara halal kayaknya semua orang udah ngeh deh. Sehingga tinggal menggelindingkan saja supaya ini menjadi concern bersama, dan dari segi dokumentasi bisa dirapikan. Solusi konkret ini yang sering kali terjadi di permasalahan di para pendengar ini kan, dia sudah jalan selama bertahun-tahun gitu Pak Nur Wahid ya, sudah punya supplier, ternyata setelah melakukan pemetaan tadi ada beberapa suppliernya memang belum bersertifikat halal gitu ya. Nah, gimana caranya Pak ini? Apakah kemudian ya udah ganti supplier aja gitu kan? Mereka kadang-kadang punya historical bonding juga ya. Nah, itu seperti apa Pak? Ada dua langkah. Yang pertama juga kita ayo bersama-sama membangun ekosistem halal ini ya. Kalau ekosistem kan berarti saling kait-mengkait. Kita ajak si supplier ayam tadi, kamu disertifikasi halal aja, mudah kok. Apalagi sertifikasi untuk pemotongan kan paling concern kita ke juru sembelih halalnya. Bahwa dia harus menyembelih dengan benar, harus dia punya keterampilan, kemampuan untuk menyembelih. Nah, nanti memang ada sertifikasi untuk orangnya, untuk juru sembelih halal ini ada. Tapi kan itu persoalan yang bisa dibangun. Nggak harus di awal harus sertifikasi, enggak. Tapi kan yang penting, nah ini kalau kita bisa bersama-sama membangun ke titik yang satu, enak. Jadi nanti ekosistem itu semuanya akan berjalan beriringan. Nah, kalau sudah diajak, dipersuasi, ternyata lama responnya ya sudah. Kita pembeli sebagai raja kok. Kalau nggak mau diajak, ya kalau nggak bisa dibina, ya kita binasakan lah. Baik, kita cari supplier lain yang lebih concern. Sekalian juga untuk faktor tekan ya. Iya. Kalau nggak mau ini kita nggak beli lagi loh kok. Waduh, banyak ini gitu ya. Nah,
ini kalau yang seperti itu mungkin agak lebih mudah ya. Ada yang lebih sulit nih kayak Mbaknya menurut Mbak. Ada beberapa penjual yang memang dasarnya itu kadang-kadang ya memang tidak halal, tapi tidak halalnya itu masih agak tengah-tengah gitu. Misalkan menggunakan angcu itu. Kalau itu kan maksudnya itu biasa ya untuk makanan-makanan tertentu biasa itu menggunakan arak-arak seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya nanti saya ganti halal, nggak enak dong makanan saya gitu. Ada semacam kayak gitu. Nah, itu membreakdownnya gimana? Iya, itu challenge ya, itu tantangan ya. Ada beberapa memang kasus, kalau yang tadi kan yang mudah-mudahnya. Kalau yang ini kan yang ekstrimnya biasanya makanan-makanan Jepang, makanan-makanan mohon maaf yang Chinese style itu. Biasanya si chef ini diajarin masak itu oleh gurunya, oleh master chefnya itu memang harus pakai bahan itu. Tadi yang Mas Wahyu sebutkan ada angcu, ada mungkin mirin. Kalau di Jepang itu kan ada mirin. Itu memang ciri khasnya masakan Jepang ya itu kan. Nah, itu agak lama nih prosesnya, kita lakukan edukasi dan kita juga harus mencoba, dan pengalaman kami sudah beberapa kali bisa menemukan itu. Sebenarnya ada alternatif kok. Ada, Pak? Ada, seperti angcu itu kan bisa juga kita ganti dengan bahan-bahan misalnya jeruk nipis campur dengan bahan-bahan yang lain, itu bisa. Mirin, nah itu mirin yang menarik. Mirin itu kan kecap ya, kecap asin alat Jepang, khas Jepang yang biasa dicampur dengan sake. Nah itu rasa khas sakenya itu yang membuat masakan Jepang jadi ya seperti itu rasanya itu kan. Kalau Pak Wahyu pernah makan ya berarti. Saya mendengarkan. Nah, tapi ternyata itu juga dengan pengalaman beberapa kali ketemu dengan restoran-restoran Jepang yang sekarang kan udah banyak tuh restoran-restoran Jepang besar yang saya nggak sebut namanya lah ya. Ada yang banyak udah sertifikasi. Itu akhirnya bisa menemukan, mereka chef-chefnya bisa, wah pokoknya challenge-nya jangan pakai arak kan itu. Halal itu sederhana, yang penting nggak babi, nggak arak. Ya sudah, selesai. Nah, araknya bisa digantikan, bisa dengan kecap, dengan modifikasi resep. Nah, memang tidak mudah untuk menemukan resep yang sama atau mirip dengan yang resep sebelumnya, itu diperlukan sedikit usaha atau effort lah ya. Tapi finally banyak kok yang sekarang udah bisa berhasil itu. Sehingga ada masakan Jepang, restoran Jepang, dan saya juga restoran Jepang suka. Terutama sushi, sashimi kan enak, sehat. Yang halal. Nah, bagaimana kecapnya halal kan gitu aja. Tapi ini juga membuka ide juga ya Pak Nurwahid. Berarti sebenarnya ini membuka peluang bagi produsen-produsen halal untuk menciptakan itu. Betul. Jadi bagaimana supaya bahan-bahan itu bisa disubstitusi dengan yang rasanya sama. Ketika itu sudah kita temukan, itu lagi-lagi, nah itu yang kita maksud dengan kiblat ya. Waktu itu kan ada beberapa angcu atau sejenis kecap asin atau mirin yang tadi disebutkan. Itu kan tadinya kan memang hampir semua pakai sake. Nah, begitu ditemukan sekarang orang pada ngacu ke kita. Oh, ternyata bisa kok. Orang Jepang pun belajar bagaimana membuat restoran yang Muslim friendly, mungkin belum sampai ke sertifikasi halal, tapi minimal Muslim friendly, dan mereka tahu nggak boleh, orang Muslim nggak boleh makan arak atau kalau mirin ya. Nah, itulah yang kemudian dicari alternatif itu menjadi solusi dan peluang bisnis. Peluang bisnis kalau itu bisa kita produksi secara massal, mungkin orang lain juga akan di Timur Tengah mau jualan masakan Jepang yang halal, nah, belajar ke Indonesia. Di Malaysia mau jualan masakan Jepang yang halal, belajar ke kita, ke chef-chef kita yang sudah termodifikasi tadi. Nah, ini menarik sekali. Nah, tadi sudah selesai kita memastikan semua proses dan bahannya halal, kemudian langkah berikutnya mendaftarkan gitu. Nah, ini kadang-kadang banyak yang teman-teman pendengar juga mikirnya ribet ini nanti daftar ini gimana administrasi gitu lah. Ini ruwet gitu. Nah, menurut Pak Nurwahid gimana, Pak? Ya, memang untuk saat ini ya terus terang saya harus akui proses itu tidak sederhana. Kadang-kadang memang harus melalui online. Kalau di kan sekarang pendaftaran semua kan di BPJPH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Tapi ya alhamdulillah sih banyak improvement yang sudah mereka lakukan, dan sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu ada satu solusi atau satu terobosan yang cukup fantastis, yaitu si BPJPH ini membuka yang namanya self declare. Self-declare. Halal, pengurusan sertifikat halal melalui jalur self-declare. Tidak harus diaudit oleh auditor, LPH, lembaga pemeriksa halal, tapi semua berdasarkan self-declare yang didampingi oleh pendamping, namanya pendamping PPH, pendamping pelaksanaan proses produksi halal. Nah, ini kelihatannya mudah karena diklaim, misalnya saya tadi bikin bakpao, saya sebagai pengusaha mendeklar bahan baku saya adalah tepung, terus ada coklat, ada ayam, saya deklar. Nah, nanti saya ini kan lampiran, cek sertifikat halalnya ini semua kita lampirkan, kita submit ke si halal.
baru nanti diproses melalui sistem fatwa tetap keluar sertifikat halal. Nah, cuma tanggung jawab itu ada di saya. Si pengusaha harus benar-benar punya integritas yang kuat. Ya kalau memang ayamnya A, ya kita sampaikan A. Jangan bilang ayam A tapi yang ternyata yang kita pakai ayam dari B yang atau campuran atau campur dengan daging yang lain, ya itu yang nggak boleh. Itu mudah. Tapi dituntut integritas yang kuat dari dunia akhirat itu, Pak. Dunia akhirat ini. Aduh, urusannya berat ini. Berat dunia akhirat. Tapi kan secara prosedur jadi lebih mudah. Kan? Tidak rumit seperti yang ini. Ya, jadi jangan takut ya bagi para pendengar sekalian yang sudah punya niat nih, tapi seru juga ya Pak, punya produk yang sudah ada jaminan halalnya itu, artinya kita sendiri sebagai pengusaha ketika ngelihat packaging kita terus kemudian ada halalnya, itu kan perasaan wah ini sudah salah satu tahap komplimen dan juga sudah diakui oleh para konsumen semua. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali di segmen terakhir sesi kita hari ini, kita masih bicara mengenai bagaimana membangun ekosistem halal di Indonesia untuk UMKM Indonesia yang mendunia. Bersama kita hadir Bapak Insinyur Nur Wahid MSI. Beliau adalah Direktur Produk Halal dari LSP Majelis Ulama Indonesia. Wah, tadi kita udah banyak membahas nih Bapak sekalian, teman-teman ya. Nah, Pak Nur Wahid, ini kan ada namanya LSP ya, LSP Majelis Ulama Indonesia, itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Fungsinya, apa namanya, perannya gitu? Ya, LSP itu singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi, mungkin yang ada yang teman-teman belum tahu. Ini adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk profesi-profesi tertentu, ini umum. Jadi ada LSP teknik, ada LSP elektro untuk ahli-ahli elektronik. Nah sekarang halal ini sudah menjadi profesi yang diakui oleh negara. Jadi dengan adanya undang-undang jaminan produk halal, kemudian di situ muncul profesi-profesi yang terlibat di dalamnya. Ada auditor halal. Auditor halal itu yang memeriksa tadi, yang memastikan kehalalan produk di lapangan. Ada penyeliah halal. Penyeliah halal itu dari, kalau auditor itu dari lembaga pemeriksa, kalau penyeliah halal itu dari perusahaannya, dari produsennya, yang dia harus memastikan juga karena dia yang hari-hari mengawasi pelaksanaan proses, bukan mengawasi, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan proses produksi sehingga dia harus kompeten. Dan yang ketiga juru sembelih halal. Nah ini juga penting ya tadi untuk penyembelihan. Nah ini perlu disiapkan supaya nanti ya kalau ini sudah, sebenarnya intinya kan di SDM Pak ya. Segala sesuatu kalau SDM-nya siap, kalau dia sudah bisa mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, maka semua proses sertifikasi halal itu kan bisa berjalan dengan sendirinya. Sehingga bagaimana kita menjamin kompetensi setiap pelaku SDM yang terlibat di dalam proses produksi halal ini memang benar-benar kompeten. Sehingga menjadi autopilot. Nggak harus diawasi oleh negara, nggak harus diawasi oleh polisi, ini berjalan dengan sendirinya karena SDM-nya siap. Gitu. Nah, LSP sendiri tugasnya adalah memberikan sertifikasi ya, berarti mengakses tenaga-tenaga yang halal ini, gitu, Pak ya. Selama ini kalau dilihat di Indonesia seperti apa Pak? Ketersediaan dari profesional halal itu, apakah masih ada backlog kurang gitu atau sudah? Oh iya, masih sangat kurang karena karena kepentingan kita bukan hanya di dalam negeri nih, Pak Wahyu. Jadi ini sudah sebenarnya peluang besar buat kita. Kita kan punya SDM yang cukup kuat, baik untuk auditor halal, penyeliah halal, juru sembelih halal yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kebutuhannya ini sangat besar. Di dalam negeri yang masih kurang, terutama penyeliah halal, juru sembelih halal yang profesional itu masih sangat kurang. Kalau Pak Wahyu boleh jalan-jalan suatu saat ke RPH, rumah potong hewan, atau RPU, rumah potong unggas, itu kadang-kadang kita cukup prihatin ya. Juru sembelih halalnya itu penampilannya sudah kurang meyakinkan, kadang-kadang pakai tato, mantan apa, itu. Ya walam kadang-kadang baca bismillah atau enggak, itu kan kita nggak tahu juga. Nah ini yang udah mulai pemerintah melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, bahkan Bank Indonesia ikut concern untuk membangun ini, sehingga ikut terlibat dalam akselerasi untuk memperkuat atau meningkatkan profesionalisme juru sembelih halal, auditor halal. Kalau penyeliah halal alhamdulillah sudah berjalan dengan sendirinya karena perusahaan juga concern untuk itu. Dan ini sangat potensial kita menyuplai tenaga ini keluar negeri. Misalnya Australia, New Zealand itu sudah sangat membutuhkan juru sembelih halal yang memang kompeten, yang memang terampil dan profesional.
Itu beberapa lembaga di sana sudah minta ke saya lewat pribadi maupun secara kelembagaan, bisa nggak supply ke kami. Tapi kalau ke luar negeri berarti selain terampil profesional sebagai juru sembelih halal, minimal aktif tidak bisu tuli di sana. Gitu kan. Nah itu harus ada persiapan khusus. Demikian juga untuk penyeliah halal, auditor halal itu juga kadang-kadang banyak lembaga-lembaga atau perusahaan di luar yang membutuhkan itu juga menjadi potensi yang besar untuk kita berperan. Ya, ini juga para pendengar sekalian yang mau berkecimpung di bidang itu masih terbuka ya. Masih terbuka. Jadi jangan khawatir ya. Beberapa waktu yang lalu kami udah 2 batch nih melakukan sertifikasi untuk juru sembelih halal yang kita kirim ke Jepang. Karena di Jepang meskipun minoritas, Muslim minoritas, tapi mereka kan produksi sapi wagyu itu sapi yang paling enak dari Jepang. Ayam juga ada yang untuk pasar lokal, untuk Muslim friendly restoran maupun untuk diekspor. Dan itu membutuhkan juru sembelih halal yang memang terampil. Itu banyak kebutuhannya. Kita banyak mengirim ke Jepang yang sudah kita sertifikasi. Baik. Nah, Pak Nur Wahid, kan kalau seandainya tadi memang dibutuhkan SDM yang berkualitas, tentu kan dibutuhkan juga lembaga untuk mengembangkan SDM ya. Yang saya ketahui salah satunya kan ada IHTEC ya, Indonesia Halal Training and Education Center ya, gitu. Betul. Nah, boleh ceritakan sedikit Pak, IHTEC ini sebenarnya seperti apa, sejarahnya bagaimana, terus kemudian visinya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau ini kan menjawab kebutuhan ya, karena memang Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu mengharuskan jaminan produk halal dari pihak produsen, yang dia juga harus ada auditor, harus ada penyeliah halal. Berangkat dari situ, wah kebutuhannya masih sangat besar. Kita SDM oke, banyak. Tapi yang terampil, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan itu masih kurang. Oleh karena itu kemudian kita dirikan Indonesia Halal Training and Education Center sebagai pusat pelatihan dan edukasi, terutama edukasi dan pelatihan ini ya, untuk penyiapan SDM tadi, dan juga menjadi fasilitator buat perusahaan. Kalau dia, wah saya udah ikut training tapi masih ragu-ragu, gimana sih, susah kali ya sertifikasi halal ini, kita juga menyiapkan semacam konsultasi untuk itu. Tapi concern awalnya ya itu untuk pendidikan dan pelatihan itu, supaya nanti tenaga-tenaga yang terlibat di dalam proses produksi halal ini cukup kompeten dan memang sesuai dengan kebutuhan tadi. Dan memang visi kita tidak hanya dalam negeri, tapi kita akan menjadi pusat unggulan di bidang produk halal ini secara internasional. Karena di luar negeri juga kebutuhan itu yang tadi saya ilustrasinya itu sangat besar. Baik untuk pengetahuan umum mengenai halal, apa itu halal, apa itu haram. Ini saya sebagai contoh saja, saya pernah untuk memberikan pelatihan itu di negara pecahan Uni Soviet, Pak. Di ex-Soviet, salah satu yang sekarang bukan di Belarus, tapi di Belarus, bukan di Ukraina, ya? Dekat Ukraina, di Belarus. Karena kebutuhan waktu itu ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mau bekerja sama dengan perusahaan di sana. Akhirnya kan harus halal, karena kita konsumennya Muslim, jadi harus halal. Mereka bingung, apa itu halal? Nah, tahap pertama kita coba latih dulu, komunikasi. Datanglah saya ke sana untuk mencoba melakukan pelatihan awal ya, edukasi lah ya. Apa itu halal, apa itu haram, meskipun mereka sudah pernah dengar, tapi begitu dengar langsung kan kaget juga. Karena apa? Mereka ateis, komunis. Ya. Begitu kita cerita tentang halal, waduh sayang saya tidak percaya dengan Tuhan. Waduh susah ini. Tapi ya pelan-pelan kita lakukan edukasi, komunikasi yang akhirnya at least mereka mengerti itu kan, bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan halal, karena konsumen saya adalah konsumen Muslim. Ya alhamdulillah akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nah kalau sudah di Belarus saja sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya pakai translator. Di negara lain alhamdulillah insya Allah kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan. Yang disampaikan atau disediakan oleh IHTEC trainingnya tentang apa saja Pak? Pertama untuk untuk pemenuhan kebutuhan penyeliah halal, auditor halal, juru sembelih halal, pun juga untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya tadi seperti integrasi dengan ISO, dengan jaminan keamanan, itu juga kita sudah siapkan. One stop solution lah kalau pokoknya kalau service, mau apa aja. Ini pendengar sekalian yang mau. Tapi tetap concern di halal. Ya. Baik perusahaan yang sudah besar, menengah, kecil sampai yang kecil pun kalau ingin bertanya, berkonsultasi bisa ya, bisa. Pak Nur Wahid. Kemana Pak teman-teman ini kalau mau menghubungi gitu? Ya, kalau di IHTEC ini kita kantornya di Bogor Icon Office Tower ya, lantai 2 di Bukit Cimanggu City, Bogor.
Emang yang kalau alamat mungkin nggak terlalu penting, yang penting email ya kan sekarang kan emailnya itu ada di info@ihatech.com itu keluhan atau mungkin kebutuhan pelatihan SDM itu di info@ihatech.com itu insya Allah akan bisa kita apalagi kalau berikan sekarang solusi. tinggal Google aja Pak ya. Di Google juga langsung bisa ada IHATECH akan websitenya keluar. segala Betul. macam akan keluar Iya. gitu. Nah Pak Nur Wahid kemarin tuh saya sempat melihat bahwa IHATECH ini menjalankan atau mengadakan suatu acara yang cukup baik ya, namanya Top Halal Award gitu ya. Nah itu seperti apa Pak Top Halal Awards itu? Nah ini sebagai upaya untuk mengakselerasi manfaat dari sertifikat halal. Sekarang perusahaan kan dengan susah payah mendapatkan sertifikat halal. Nah kalau sudah punya sertifikat halal, what next itu kan? Apa selanjutnya itu kan? Nah sebenarnya kan ini kan menjadi tools, menjadi alat untuk marketing yang bagus buat perusahaan nih. Saya udah halal loh, saya udah ada sertifikat halal, sehingga itu bisa ditunjukkan ke konsumen sebagai jaminan konsumen satisfy bagi khususnya bagi konsumen Muslim. Nah ini yang masih kurang. Oleh karena itu ini menjadi upaya untuk men-showcase atau menunjukkan kepada konsumen ini loh produk-produk yang concern, yang punya top main produk halalnya dari sisi konsumen cukup bagus, sehingga itu kan menjadi entry point atau menjadi selling point buat menjual produk-produk halalnya. Dan alhamdulillah disupport penuh oleh pemerintah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, bahkan BPJPH juga ikut mensupport karena ini memang penting. Bagaimana mensosialisasikan produk yang sudah halal itu kepada konsumen sebagai ya nggak apa-apa dong, nggak ada salahnya, itu dijadikan sebagai marketing tools, sebagai jaminan bahwa produk saya udah halal loh. Itu kan akan menjadi service yang baik untuk konsumen. Menarik sekali ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan pendidikan, training, tapi juga memberikan wahana untuk saling menawarkan best practices ya Pak. Ya. Jadi saling memberikan ini loh yang saya lakukan gitu, sehingga jadi inspirasi buat yang lain gitu. Betul. Ya. Dan itu banyak sekali yang contoh-contoh yang sudah menggunakan halal sebagai brand awareness, dan itu akan menjadi bukan hanya menasional, bahkan sudah mendunia itu kan. Beberapa produk kosmetik, saya nggak sebutkan mereknya, tapi kan udah tahu lah bagaimana yang produk kosmetik yang tadinya kelasnya masih kelas lokal, kemudian menggunakan brand halal ini sebagai market tools, kemudian menjadi membesar dan sekarang dicari produknya di berbagai negara. Oke, menarik sekali pembicaraan kita. Pengennya ngobrol banyak, tapi bisa 1-2 hari nih kalau mau dibahas semua deh Pak Nur Wahid ya. Terakhir sebelum kita tutup acara kita, ada closing remark Pak Nur Wahid, monggo. Ya, artinya ini halal ini akan ke depan akan tetap menjadi satu hal yang bagaimanapun juga bagi konsumen Muslim ini halal akan tetap menjadi concern. Dan itu akan menjadi buat kita sebagai produsen, buat UKM itu tolong ini jadikan sebagai sesuatu yang positif. Jangan dilihat negatifnya. Kok susah ya harus disertifikasi halal, menjadi beban, menjadi sesuatu yang menyulitkan. Tapi kita berubah mindset kita, ini sebenarnya potensi besar buat kita tampil di tengah-tengah market internasional. Kalau selama ini kita harus belajar ISO, harus belajar dari adopsi dari luar. Nah, saatnya lah dengan halal ini kita membuat dunia belajar tentang halal, dan kita sanggup untuk memberikan pembelajaran itu kepada dunia. Apa itu halal dan bagaimana manfaat produk halal. Baik, terima kasih Pak Nur Wahid. Para pendengar sekalian, ini tadi menutup manis perjumpaan kita. Jadi sudah kita bahas bersama bagaimana produk halal ini memang penting sekali ya, terutama di negara Indonesia yang memang penduduk muslimnya terbesar, dan bukan hanya sekedar halal. Tadi Pak Nur Wahid sempat menyampaikan bahwa halalan thayyiban itu juga diminati oleh semua konsumen di Indonesia, baik muslim maupun tidak muslim. Nah, oleh karena itu para pendengar sekalian, kita dorong para UMKM sekalian untuk ayo kita segera pastikan produk kita tersertifikasi halal dengan beberapa langkah tadi. Yang pertama adalah menata mindset kita, yang kedua memastikan seluruh suppliernya halal, dan kemudian yang ketiga mendaftarkan. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa ikut serta di dalam membangun ekosistem halal yang kuat, dan kita bisa menjadi UMKM Indonesia yang ramah dan membuka pasar kita di domestik maupun luar negeri. Terima kasih atas perjumpaan yang hangat ini Pak Nur Wahid. Sukses selalu buat para pendengar sekalian. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik, dan kita menjadi UMKM Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Bye. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.